Jiang Liubai dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka Chen Qingyuan punya rencana licik seperti itu. Pantas saja dia berani melintasi batas laut. Hanya Pangeran Nangong Ge yang tenang dan kalem. Mengaum, tubuh Lao Hei tiba-tiba membesar, berubah menjadi ular piton raksasa sepanjang 10.000 kaki, kepala dan tanduknya ganas, tubuhnya hitam pekat, dan keganasannya tak tertandingi. Ia meraung keras, mengguncang kekosongan laut perbatasan dan menyebabkan kapal perang di depannya bergetar hebat dan retak. Binatang buas di puncak Mahayana, mundur. Mundur cepat. Pada saat ini, semua orang benar-benar menyadari betapa kuatnya Lao Hei. Mereka ketakutan dan ingin melarikan diri. Sekarang aku ingin melarikan diri, sudah terlambat. Lao Hei, yang telah ditekan selama bertahun-tahun, menunjukkan kekuatan sucinya untuk pertama kalinya, jadi bagaimana dia bisa membuat kesalahan. Jadi, Lao Hei muncul dengan kekuatan sihirnya yang paling kuat. Sebuah tubuh raksasa membentang di angkasa, mulutnya menganga dan meraung, kekuatan mengerikan menyelimuti kapal perang hitam itu. Raungan yang menggetarkan jiwa menembus kehampaan lebih dari 100.000 mil, menghancurkan satu objek di depannya. Senior, ampuni nyawaku. Dua prajurit Mahayana yang kuat di panggung tengah muncul, sangat ketakutan, dan memohon belas kasihan dengan keras. Namun, Lao Hei tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Para bandit yang berkeliaran di lautan yang kacau memiliki banyak sekali nyawa di tangan mereka, jadi tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ledakan. Dalam sekejap, kapal perang hitam itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan misterius, dan semua orang di kapal perang itu lenyap. Bahkan kedua guru Mahayana tingkat menengah itu pun tak berdaya melawan. Tubuh mereka hancur dan jiwa mereka musnah. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, dalam sekejap mata. Jiang Liubai dan yang lainnya mengira dihadang bandit adalah masalah besar, tetapi mereka tak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Bibir mereka sedikit bergetar, bulu mata mereka bergetar, dan mereka merasakan emosi campur aduk. Mereka menatap dengan mata dan mulut ternganga, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menyelesaikan masalah, Lao Hei kembali menatap Chen Qingyuan, ingin mengambil pujian dan meminta lebih banyak makanan lezat. Tanpa diduga, Chen Qingyuan tidak senang sama sekali, malah tampak menyesal. Tidakkah kau pikir saudara-saudaramu ingin mereka mati? Lao Hei berpikir begitu, dan diam-diam bertanya-tanya apakah dia terlalu berdarah dan tidak pantas membunuh orang secara langsung. Saat berikutnya, kata-kata Chen Qingyuan membuat Lao Hei terdiam. Saudaraku, kau baru saja membunuh orang. Kau juga menghancurkan semua sumber daya berharga di kapal perang. Sungguh sia-sia. Ternyata inilah alasan mengapa Chen Qingyuan tidak bahagia. Petik 2. Petik 2. Lao Hei membuka mulutnya tetapi tetap diam, kehilangan seluruh kekuatannya yang mengerikan. Ia menundukkan kepala dan meminta maaf, salahku, lain kali aku akan lebih memperhatikan. Tidak heran jika Lao Hei begitu kejam, hanya saja dia telah ditekan selama bertahun-tahun. Begitu berada di dalam akademi, pria atau wanita tua manapun dapat dengan mudah mengendalikan Lao Hei. Tinggal di sana dalam waktu yang lama membuat Lao Hei sempat meragukan dirinya sendiri. Kali ini, Lao Hei punya kesempatan untuk menyerang, jadi tentu saja ia ingin melampiaskan amarahnya. Ia tidak menyangka para bandit ini begitu tidak berguna sehingga mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Aduh, sayang sekali, kekayaan yang ia peroleh lenyap dalam sekejap mata. Perasaan kehilangan ini membuat Chen Qingyuan kehilangan sedikit pun kegembiraan, dan ia mendesah pelan. Kembalilah. Chen Qingyuan berbalik dan berjalan ke kereta perang, sudah waktunya untuk bergegas. Lao Hei berubah kembali menjadi seekor ular kecil dan masuk ke dalam mobil. Bum bum bum. Kereta perang itu terus bergerak maju, melewati gelombang badai langit berbintang, dan perlahan melaju menuju negara kekaisaran. Di dalam ruangan yang luas itu, Old Hei Pan duduk di meja, makan buah-buahan spiritual dan kue-kue tanpa henti. Di satu sisi, Jiang Liubai, Chang Ziqiu dan yang lainnya memandang Lao Hei dengan hati-hati, agak kagum dan dengan ekspresi serius. Suasananya sedikit tegang, dan semua orang bersemangat. Terima kasih atas bantuanmu. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Jiang Liuqi mengusulkan untuk pergi. Setelah tiba di Dizu, Jiang Liuqi tidak lagi khawatir akan diburu. Ia dapat menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri sekaligus mempelajari warisan Kaisar Tongyang. Jangan mati sebelum membalas budiku. Meskipun Chen Qingyuan dan Jiang Liuqi tidak dapat dianggap teman, mereka jelas bukan musuh, melainkan saingan. Mendengar suara itu, Jiang Liuqi terkekeh dan berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkah pertama, di mana kamu berencana mendarat? Sudah waktunya menimbulkan badai, tanya Chang Ziqiu dengan suara berat dan ekspresi serius serta satu tangan di belakang punggungnya. Mengambil alih harta dan martabat Sekte Qing ditakdirkan bukan tugas mudah. Sekte Xuanbing, Chen Qingyuan telah membuat rencana sejak lama, dan nadanya tegas. Tempat paling makmur di negara kekaisaran adalah 9 ladang bintang. Sekte Xuanbing terletak di wilayah bintang Jiangli, telah diwariskan selama ratusan ribu tahun dan berspesialisasi dalam sihir Tao berbasis es.
Seperti katamu, Chang Ziqiu tidak keberatan. Kian, ayo pergi. Chen Qingyuan memacu kereta perangnya dan menuju ke sasaran. Saat kami semakin dekat ke gerbang Xuanbing, suhunya semakin rendah. Di sebelah utara bidang bintang Jiangli, terdapat gunung es yang tak terhitung jumlahnya, setinggi 8 juta meter. Di daerah inti pegunungan dan sungai, terdapat istana-istana es yang tak terhitung jumlahnya, yang megah dan tanpa cacat. 99 gunung es, tersusun dalam formasi, mengelilingi gunung es di tengahnya. Dari sudut pandang yang tinggi, gerbang Xuanbing tampak seperti bunga teratai es yang sedang mekar, murni dan indah, sungguh menakjubkan. Ada sedikit fluktuasi hukum, yang mengarah ke sekte. Tetua penjaga gunung es pertama menyadari perubahan tak biasa di kehampaan dan segera berdiri menatap ke kejauhan. Ia mendapat firasat buruk dan segera melaporkan kejadian itu kepada para petinggi. Para petinggi mengira bahwa tetua Soushan membesar-besarkan masalah sepele dan melaporkan hal-hal yang terkecil sekalipun, dan mereka tidak menanggapinya dengan serius. Sesaat kemudian, sebuah kereta perang tiba di zona es dan melaju langsung ke gunung es. Baru ketika kereta perang itu melayang di area dekat gerbang Xuanbing, para pemimpin senior mencium sesuatu yang tidak beres. Qi Wei, orang yang berdiri di depan kereta perang tidak lain adalah Chen Qingyuan, yang terkenal di seluruh 9 surga. Chen Qingyuan dari Qingzhong. Di mata orang-orang berkuasa di Dizu, Chen Qingyuan pertama-tama adalah anggota Qingzhong, dan baru kemudian memiliki hubungan dengan Akademi Daoyi. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Dia mungkin punya niat jahat. Sekte Xuanbing segera memanggil para pemimpin senior yang belum pergi menyendiri untuk memulai pertemuan guna membahas masalah tersebut. Meskipun ada dendam lama antara Sekte Xuanbing dan Qingzhong, itu hanyalah penjarahan sumber daya oleh leluhur kita. Meskipun kultivasi Chen Qingyuan relatif dangkal, dimanapun ia muncul, peristiwa-peristiwa yang mengguncang dunia pasti akan terjadi. Misalnya, pertempuran besar yang memaksa Sekte Qing mundur ke tanah air lama mereka, perang hukuman surgawi di wilayah selatan, dan sebagainya. Karena itu, Xuanbing Men tidak berani meremehkan kunjungan Chen Qingyuan dan menanggapinya dengan sangat serius. Gunung es ini dulunya merupakan sumber daya mineral Qingzhong 300.000 tahun yang lalu. Kemudian, seiring kemunduran Qingzhong dalam upayanya menekan jurang iblis, Sekte Xuanbing memanfaatkan kesempatan untuk merebut tanah yang kaya akan sumber daya ini. Sumber daya di dunia pada hakikat tidak ternilai harganya. Bersaing satu sama lain adalah hal yang wajar. Chen Qingyuan dapat memahami penjarahan sumber daya oleh Sekte Xuanbing, tetapi beberapa hal tidak dapat dimaafkan begitu saja. Menurut catatan Qingzhong kuno, leluhur Sekte Xuanbing telah membunuh ratusan anggota Qingzhong, jika tidak, bagaimana mungkin mereka dapat menguasai wilayah Bingchuan? Meskipun ini terjadi lama sekali, Chen Qingyuan harus meminta penjelasan. Kalau pikirannya tidak jernih, bagaimana bisa mengatasi musibah? Jiwa yang baru lahir, spiritualisasi, fusi, dan kesengsaraan. Dengan demikian, kultivasi Chen Qingyuan telah mencapai puncak tahap fusi. Langkah selanjutnya adalah melampaui kesengsaraan. Hanya dengan menangani sebagian sebab akibat Qingzhong, Chen Qingyuan dapat memastikan bahwa ia dapat memasuki alam melampaui malapetaka tanpa halangan. Rekan Taois Chen, apa niatmu datang ke Sekte Xuanbingku tempo hari? Yang pertama maju adalah tetua penjaga gunung, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan hanya beberapa helai rambut tersisa di kepalanya. Ia memiliki bakat terbatas dan kultivasinya hanya berada di tahap tengah alam penyeberangan kesengsaraan. Seiring bertambahnya usia, ia hanya bisa bertugas sebagai penjaga gerbang. Kudengar Sekte Xuanbing punya banyak jenius. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk berdiskusi tentang Dao dengan para petinggi. Chen Qingyuan mengatakannya dengan nada tinggi. Siapapun dapat melihat bahwa apa yang disebut Taoisme adalah omong kosong belaka. Semua orang tahu bahwa rekan Daois Chen, dengan kultivasi gabungannya, telah mengalahkan master kesengsaraan tertinggi di tanah Sekte Changsheng Dao di alam liar utara. Sepanjang keabadian, sulit menemukan lawan di wilayahnya. Tidak ada kultivator rekan Daois dari Sekte Xuanbing yang dapat menandingi rekan Daois Chen. Silakan kembali. Penatua Soushan menerima instruksi dari atasan dan menolak dengan sopan. Apakah Sekte Xuanbing takut? Chen Qingyuan berkata dengan nada sinis. Sang tetua penjaga gunung tetap diam. 16.000 tahun yang lalu, Sekte Xuanbing melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Bingqian, menewaskan lebih dari 100 anggota Sekte Qing. Apakah Sekte Xuanbing takut saat itu? Melihat pihak lain tidak menjawab, Chen Qingyuan melanjutkan. Suaranya keras dan jelas, terdengar hingga jauh, bergema di antara gunung es, dan suaranya bertahan lama. Benar saja, di sini untuk menimbulkan masalah. Hati si tetua menegang dan wajahnya menjadi gelap, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hanya pemimpin puncak Sekte Xuanbing yang mengetahui rahasia dari lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Saya Huo Jian, tetua agung dari Sekte Xuanbing. Situasinya cukup serius, dan bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang tetua gunung. Maka, sang tetua agung, yang sudah tua dan mengenakan jubah brokat, muncul dari istana gunung yang dalam, samar-samar memancarkan tekanan seorang kultivator Mahayana dan aura seorang superior.
Apa yang baru saja dikatakan oleh rekan Daois Chen memang dilakukan oleh leluhur Sekte Xuanbing. Semua pihak memiliki catatan, jadi Huo Jian tidak bisa berbohong dan mengakuinya. Huo Jian melanjutkan, di masa konflik besar dan perebutan sumber daya, korban jiwa tak terelakkan. Sudah begitu lama, mengapa rekan Daois Chen tak mau melepaskannya? Chen Qingyuan mencibir, manusia memang egois, dan merampas sumber daya adalah hal biasa. Namun, Sekte Xuanbing merampok dan membunuh orang, jadi tidakkah mereka membiarkan keturunan mereka membalas dendam? Meski begitu, bukan kami yang melakukannya, melainkan ulah leluhur kami. Jika rekan Daois Chen bersedia menyelesaikan masalah ini secara damai, Sekte Xuanbing pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Huo Jian merenung. Di negeri yang kaya sumber daya, mereka yang mampu akan menempatinya. Tak banyak yang bisa dikatakan. Dunia kultivasi itu kejam. Chen Qingyuan juga telah merampas sesuatu dari orang lain. Ia tak perlu menjadi orang suci. Tujuannya adalah untuk mencari keadilan bagi Sekte Qing dan membela leluhurnya yang telah meninggal. Sederhana saja, mengenai upaya yang mulia untuk menghapus masa lalu hanya dengan menyebutkan tindakan leluhur kami, itu konyol. Bukankah keturunan Sekte Xuanbing telah diuntungkan oleh warisan leluhur mereka? Mereka menerima bantuan, tetapi tidak mau memikul tanggung jawab yang sesuai. Bagaimana hal seperti itu bisa dibenarkan di dunia ini? Jadi, apa yang ingin dilakukan oleh rekan Daois Chen? Huo Jian mungkin merasa sedikit bersalah dan tidak membantah. Dengan tantangan ini, aku mengundang semua kultivator Sekte Xuanbing di bawah alam kesengsaraan tingkat ke-6 untuk bertarung. Chen Qingyuan berteriak dengan penuh semangat, 100 pertempuran akan menyelesaikan semua dendam. Chen Qingyuan tidak akan membahas wilayah sumber daya untuk saat ini. Ketika kekuatannya cukup, semua sumber daya di dunia akan berada di tangannya. Bahkan jika dia menduduki beberapa tempat sekarang, dia tidak akan mampu mempertahankannya. Suatu hari dia mengunjungi gerbang itu dan mengundang andalan gerbang Xuanbing untuk bertarung. Dalam situasi 100 pertempuran, hidup dan mati tidak penting. Dengan cara ini, kami mengirimkan berkah kepada para pendahulu Qingzong. Keheningan menyelimuti seluruh gerbang Xuanbing. Setuju atau menolak, para pemimpin puncak Sekte Xuanbing tengah mendiskusikan sesuatu dengan panas. Beberapa orang yang pemarah menyarankan agar Chen Qingyuan langsung disingkirkan dan diabaikan. Beberapa orang mengusulkan penyelesaian, menawarkan sejumlah sumber daya untuk melihat apakah mereka dapat mencapai kesepakatan. Beberapa orang menyingsingkan lengan baju dan bersiap untuk bertarung. Ia tidak percaya Chen Qingyuan begitu bejat. Ia pun mengirimkan beberapa yang mulia yang telah melampaui tingkat ke-6 kesengsaraan. Mereka pasti bisa mengalahkannya dan menyelesaikan perseteruan. Pendek kata, balai pertemuan itu kacau balau. Tetua Agung Huo Jian berdiri di tempatnya, berbicara dengan para petinggi melalui kesadaran spiritualnya. Ia tetap diam untuk sementara waktu dan tidak menanggapi. Di depan, Chen Qingyuan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Angin dingin menderu, dan beberapa helai rambut hitamnya berkibar. Ia tampak tampan. Selama Sekte Qing belum hancur, dendam lama harus diselesaikan. Setelah berdiskusi, kami akhirnya mencapai suatu kesimpulan. Terlibat dalam pertempuran. Ketika Sekte Qing tumbuh kuat dan Chen Qingyuan secara bertahap mencapai puncak, sudah terlambat bagi Sekte Xuanbing untuk menyelesaikan dendam masa lalu dengan biaya serendah-rendahnya. Tidak peduli hasil dari 100 pertempuran, itu tidak akan menggoyahkan fondasi Sekte Xuanbing. Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti saranmu. Huo Jian menerima hasil diskusi para pemimpin puncak sekte, mengangkat matanya dan menatap Chen Qingyuan, suaranya serak. Kali ini dia menginjakan kaki di negara kekaisaran untuk membuka jalan bagi kembalinya Qingzong, dan juga untuk mencari tekanan yang lebih besar sehingga dia bisa lebih tenang. Dalam pertempuran di alammu, Chen Qingyuan tidak memiliki saingan. Hanya dengan bersaing dengan master kesengsaraan, seseorang dapat tumbuh dalam bahaya. Setelah mencapai perpaduan tertinggi Chen Qingyuan, bahkan jika dia hanya mengambil langkah kecil ke depan, dia akan memperoleh keuntungan yang tak terbayangkan dan menyentuh hal-hal yang lebih dalam di alam terlarang. Kalau aku kalah satu ronde, dendam lama antara Qingzong dan Xuan Bingmen akan terhapus. Kalau aku menang semua ronde, bagaimana Xuan Bingmen akan menghadapinya? Chen Qingyuan bersikap serius dan diam. Dengan mengandalkan kultivasinya di puncak alam fusi, ia menantang para kultivator di tingkat kesengsaraan ke-6 ke bawah. Di seluruh dunia, hanya Chen Qingyuan yang memiliki keberanian seperti itu. Apakah kamu begitu yakin akan memenangkan setiap pertempuran? Huo Jian awalnya berpikir bahwa ia bisa mengikuti saja Chen Qingyuan dan melupakan masalah ini. Namun, kata-kata Chen Qingyuan yang keterlaluan mengejutkannya dan membuatnya sedikit takut. Sedangkan untuk yang mengejek, saya tidak akan pernah berani melakukannya. Sebagai anggota Sekte Changsheng, ini telah membuktikan kekuatan Chen Qingyuan dan dia memang memenuhi syarat untuk bertarung melawan yang mulia alam kesengsaraan tingkat menengah. Tetapi bagaimana orang bisa percaya bahwa mereka memenangkan ratusan pertempuran? Terjadi keributan di seluruh Sekte Xuanbing. Ratusan eksekutif senior, dengan ekspresi berubah-ubah, menatap proyeksi Chen Qingyuan di cermin dengan wajah berat. Itu tergantung pada usaha manusia.
Tanpa tekanan, bagaimana seseorang bisa berkembang pesat? Chen Qingyuan tidak sepenuhnya yakin, tetapi patut dicoba. Jika kamu benar-benar menang, apa yang kamu inginkan? Huo Jian menekan kegelisahan hatinya dan tetap tenang saat bertanya. Seperempat dari sumber daya perbendaharaan Sekte Xuanbing. Chen Qingyuan membuka mulutnya dengan keras. Ratusan ribu orang telah terkumpul, belum lagi seperempat sumber dayanya, bahkan sepersepuluhnya dapat menghancurkan sejumlah besar kekuatan kelas 1. Chen Yuyu, apakah kamu bercanda? Kelopak mata Huo Jian berkedut. Jika orang lain mengatakan ini, dia hanya akan menekannya dengan telapak tangan tanpa membuang kata-kata. Aku berani menantang ratusan venerabel penyeberang kesengsaraan di sektemu dengan kultivasi gabunganku, tapi sektemu takut mempertaruhkan bahkan sebagian dari sumber dayanya. Sungguh mengecewakan. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, Chen Qingyuan tidak hanya akan menginginkan seperempat aset sekte, tetapi semuanya. Sekte Xuanbing bangkit ke kekuasaan dengan mengandalkan Sekte Qing, dan ketika berkembang, ia menjadi raksasa. Faktanya, Chen Qingyuan tidak memiliki rasa dendam sedikit pun terhadap hal ini dan merasa tenang di dalam. Dunia ini kejam, dan tidak ada alasan untuk mengeluh ketika kita bersaing satu sama lain. Suatu hari, Chen Qingyuan akan berjuang untuk beberapa sumber daya yang dulunya milik Qingzong dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Kalau dia memang punya niat, pasti bisa. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, menyelesaikan dendam lama tidak akan relevan. Tunggu, masalah ini sangat penting, dan Huo Jian tidak berani menyetujuinya dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak berpikir Chen Qingyuan akan menang, dia tetap tidak bisa bertindak sendiri. Huo Jian segera berbalik dan pergi ke aula pertemuan Sekte Xuanbing. Ia menempuh jarak bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya dalam satu langkah dan menghilang dalam sekejap. Aula pertemuan itu megah dan berwarna keemasan, dengan kabut spiritual melingkarinya. Masalah ini telah sampai ke telinga manajemen puncak dan menimbulkan keributan. Anak ini terlalu sombong dan harus ditindas. Nyawanya tak bisa diselamatkan, tapi dia bisa diberi pelajaran. Kau sombong sekali, beraninya kau meminta semua sumber daya sekte kami. Aku sama sekali tidak bisa menyetujui permintaanmu. Yang Mulia mengakui bahwa dia adalah penjahat abadi, penjahat yang tak tertandingi. Sungguh absurd membayangkan dia bisa mengalahkan ratusan master penjelajah kesengsaraan dengan tubuh gabungannya. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Para tetua mengemukakan pendapat mereka dan berbicara dengan marah. Aula itu berisik dan tidak teratur. Jika kau benar-benar ingin menyelidiki lebih dalam, Chen Qingyuan terlalu sopan. 300.000 tahun yang lalu, tempat ini adalah gurun tandus dengan energi spiritual yang langka. Sekte Qing memindahkan sejumlah besar urat spiritual ke sini, menghabiskan banyak upaya untuk membangun barisan pertemuan spiritual. Seiring waktu, tempat ini berubah menjadi ladang es, menciptakan salah satu zona sumber daya terkaya di dunia. Pada saat ini, seorang penatua yang duduk di barisan depan di sisi kiri berbicara perlahan. Begitu kata-kata itu terucap, aula pertemuan yang riuh itu tiba-tiba menjadi sunyi. Para tetua kehilangan kesabarannya, suasana hati mereka rumit, dan mereka menundukkan alis sambil berpikir keras. Dataran es ini dulunya dikembangkan oleh Sekte Qing. Rencana awalnya adalah membangun gerbang di sini untuk mempertahankan diri dari kekuatan jurang iblis. Sepanjang sejarah, telah terjadi beberapa kerusuhan di Demon Abyss. Setiap kali menimbulkan kerusuhan, ia akan melanda wilayah yang luas, menyebabkan kematian tragis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam situasi ini, orang-orang masih enggan bersatu dan takut mati. Langit runtuh, bumi runtuh, dan roh jahat menguasai. Pada akhir zaman, semua orang dalam bahaya. Meskipun demikian, faksi-faksi teratas hanya peduli pada wilayah kekuasaan mereka sendiri, sama sekali mengabaikan konsekuensi dari meningkatnya kekuatan jurang iblis. Kebanyakan biksu memiliki gagasan yang sama, mereka selalu percaya bahwa jika langit runtuh, akan ada orang yang lebih tinggi untuk menopangnya. Qingzong yakin untuk bertahan, dan satu pertahanan bertahan selama 300.000 tahun. Bukan untuk sekte dan kekuatan ini, tetapi untuk orang-orang yang tidak bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan Demon Abyss telah tumbuh hingga titik yang tak tertahankan. Meskipun orang tua Qingzong, Dugu Cangkong pergi untuk menjaga kota, ia hanya dapat melindungi dunia paling lama 1000 tahun. 1000 tahun dari sekarang, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Chen Qingyuan tahu bahwa waktunya hampir habis, jadi dia harus tumbuh dewasa sesegera mungkin. Dia tahu bahwa dirinya tidak sehebat para martir Qingzong, jadi dia menggunakan tubuhnya untuk menekan iblis. Apa yang harus ia lakukan tidaklah sederhana, melindungi tanah airnya dan orang-orang yang ia sayangi. Sedangkan untuk rakyat jelata, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Bencana ini seharusnya terjadi 300.000 tahun lalu, tetapi telah ditunda oleh Sekte Qing. Para penguasa dunia telah bersiap selama ratusan ribu tahun. Selama mereka bertekad, mereka dapat melenyapkan ancaman jurang iblis dalam satu serangan. Namun, manusia terpecah belah dan masing-masing mengejar kepentingannya sendiri, yang ditakdirkan untuk memperburuk bencana, membuat situasi semakin sulit diatasi. Zhong Yu, bagaimana menurutmu?
Setelah menyelidiki lebih dalam akar permasalahannya, ternyata memang Sekte Xuanbing yang salah. Para tetua menghentikan diskusi panas mereka dan mengalihkan perhatian mereka kepada pemimpin yang duduk di atas. Jika leluhur kita salah, keturunan kita harus bertanggung jawab. Pemimpin sekte itu menundukkan pandangannya dan merenung cukup lama. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan membuat keputusan, terimalah usulan Chen Qingyuan. Selain itu, jika ia benar-benar dapat memenangkan pertempuran ini, Xuan Bingmen bersedia memberikan seperempat lagi dari sumber dayanya. Saya harap kita dapat menjalin hubungan baik. Master Sekte, bukankah ini terlalu berlebihan? Menurut apa yang dikatakan pemimpin sekte, jika Chen Qingyuan benar-benar menang, Sekte Xuanbing akan kehilangan setengah kekayaannya. Ekspresi para tetua tiba-tiba berubah. Mereka kesulitan memahami tindakan pemimpin sekte. Di tengah dunia yang penuh pertikaian, bintang-bintang bersinar terang. Meskipun Sekte Xuanbing mungkin memiliki keajaiban, ia kekurangan makhluk mengerikan yang menentukan dunia. Masa depan tidak pasti. Master Sekte menyatakan alasan langkah ini dengan suara lantang, jangan khawatirkan keuntungan langsung, pikirkan jangka panjang. Jika Chen Qingyuan benar-benar memiliki kekuatan luar biasa seperti itu, selama ia bertahan hidup, ia pasti akan mencapai puncak dunia. Saat itu tiba, Sekte Xuanbing tidak akan lagi memenuhi syarat untuk bersekutu dengannya. Apa yang dikatakan Master Sekte itu masuk akal. Semua orang tiba-tiba mengerti, seolah lapisan kabut yang menghalangi mata mereka perlahan menghilang. Untuk sesaat, aula itu berubah menjadi sunyi senyap. Mengapa kita begitu membenci Chen Qingyuan? Ada peluang yang jelas untuk menyelesaikan dendam lama dan bahkan menjalin ikatan, jadi mengapa kita memilih untuk bermusuhan? Jalan surga itu buta, dan yang tak kasat mata pun terpengaruh. Monster abadi, satu-satunya yang ada selama ratusan ribu tahun. Menurut akal sehat, kita harus mengulurkan cabang zaitun kepada mereka dan memberikan bantuan tepat waktu. Juga, jangan lupa bahwa masalah jurang iblis belum terselesaikan. Suatu hari nanti, jurang iblis pasti akan tak terkendali. Bagaimana Sekte Xuanbing bisa mempertahankan secercah harapan di dunia yang kacau ini? Pemimpin sekte berharap Chen Qingyuan dapat bangkit dan menenangkan jurang iblis. Hanya dengan begitu, Sekte Xuanbing dapat merasa tenang. Itu hanya menghabiskan sumber daya dan terakumulasi secara perlahan. Kami picik. Mohon hukum kami, Ketua Sekte. Semua tetua berdiri, merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Singkirkan prasangkamu dan perhatikan baik-baik Chen Qingyuan. Masa depannya jauh melampaui masa depan kita. Pemimpin sekte itu merenung. Dengan demikian, para pemimpin puncak Xuanbingmen mencapai konsensus. Jika Chen Qingyuan memenangkan setiap pertempuran, dia akan memberikan lebih dari setengah sumber daya sekte. Mengapa hal ini tidak dilakukan sebelumnya? Itu karena lelaki tua dari Sekte King bersedia pergi ke jurang iblis. Meskipun lelaki tua itu kuat, itu sudah cukup untuk bertahan hidup tanpa mengguncang fondasi sekte. Saat itu, bakat Chen Qingyuan baru mulai terlihat, tetapi belum mencapai level yang tak tertandingi sepanjang masa. Beda zaman, beda keadaan. Karena Sekte King tidak dapat dihancurkan dan Chen Qingyuan sulit disingkirkan, lebih baik ubah pikiranmu dan berdamai dengannya. Setidaknya, lakukan segala yang kau bisa untuk menyelesaikan dendam dan tidak menjadi musuh. Dekan Akademi Daoyi secara pribadi melindunginya dan membuat perjanjian dengan banyak orang tua di Dizu bahwa mereka tidak akan menindas yang lemah. Dengan dukungan berbagai faktor, pemimpin Sekte Xuanbing berpikir matang dan menyusun rencana ini. Rekan Taois Chen, jika kau menang mutlak, Sekte Xuanbing tidak akan memberimu seperempat pun sumber dayanya. Tetua Agung Huo Jian datang lagi dan berbicara. Mendengar jawaban itu, Chen Qingyuan tetap tenang, seolah sudah menduganya. Jika itu dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Jika kita bertarung, kita harus bertarung. Sekte Xuanbing tidak bersedia memberi kita sumber daya sekarang, tetapi ketika kekuatan kita mencapai tingkat tertentu, mereka akan mencari alasan apapun untuk datang dan memperjuangkannya. Chen Qingyuan berpikir begitu. Tanpa diduga, kata-kata Huo Jian berikutnya membuat Chen Qingyuan sedikit tertegun dan bingung dengan situasinya. Jika kau menang, aku akan memberimu setengah kekayaan sekte. Huo Jian berbicara dengan nada tegas dan tatapan mata yang dalam. Apa? Chen Qingyuan benar-benar curiga kalau dia salah dengar dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Sekte Xuanbing tahu leluhur mereka telah berbuat salah dan bersedia bertanggung jawab. Selama kita bisa menyelesaikan dendam lama, sumber dayanya siap membantu kalian. Huo Jian memperhatikan perubahan ekspresi Chen Qingyuan dan menekankannya. Xuanbingmen, apakah kamu bercanda? Dui saat ini, Chen Qingyuan tidak terlalu percaya diri dan merasa pasti ada sesuatu yang salah. Mungkinkah ini jebakan yang dibuat oleh Sekte Xuanbing? Semakin banyak seseorang bernegosiasi, semakin besar pula kerugiannya. Chen Qingyuan, yang selalu pintar, tidak mengerti apa yang dimaksud Xuanbingmen. Ia tampak waspada dan sangat berhati-hati. Setengah dari aset pasukan utama adalah sedikitnya puluhan juta batu roh kelas atas, serta harta karun langka dan barang eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Bakatmu tak tertandingi, dan Sekte Xuanbing tidak ingin menyimpan dendam padamu.
Selama kau mampu, kami pasti akan menyediakan sumber daya yang dijanjikan. Huo Jian menjelaskan. Aneh, gumam Chen Qingyuan lirih. Mengenang pengalaman Guo Teng, lelaki tua itu duduk di Sekte Qing dan mengundang para petinggi dari 36 sekte di negara kekaisaran untuk membahas masa lalu. Saat itu, hanya beberapa sekte yang telah mendaki Gunung Qingdao, bersedia membayar mahal untuk menyelesaikan sebab dan akibat. Pada saat itu, semua sekte besar bersatu dan menolak menyerah sama sekali. Mengapa sikap Xuan Bingmen berubah sekarang? Sulit untuk dipahami. Alam rahasia kuno muncul satu demi satu, dan hukum alam semesta seringkali kacau. Banyak situasi yang meramalkan datangnya kekacauan. Para leluhur dan pemimpin sekte Xuanbing mengantisipasi bahwa masa depan tidak akan terlalu buruk, jadi mereka memutuskan untuk tidak berdiri di perahu yang sama dengan sekte lain dan membuat pilihan. Solusinya sederhana, belanjakan uang untuk menangkal bencana. Zhong Yu diam-diam berdiskusi dengan beberapa leluhur untuk waktu yang lama dan memutuskan bahwa bahkan jika Chen Qingyuan tidak dapat memenangkan kemenangan penuh, dia masih akan memberinya setengah dari sumber daya. Dalam benak setiap orang, mereka sebenarnya tidak menyangka Chen Qingyuan mampu melakukannya. Tidak peduli seberapa kuatnya Chen Qingyuan, ia masih memiliki batas. Segera, semua orang di Sekte Xuanbing akan tahu siapa pelaku kejahatan sebenarnya. Atur tantangannya. Saat suara Huo Jian jatuh, sebuah formasi penghalang besar muncul di lapangan es. Penghalang melingkar tersebut memiliki diameter 50.000 mil. Ini diatur oleh Huo Jian sendiri. Sehebat apapun pertempurannya, itu tidak akan memengaruhi area di luar penghalang. Saudaraku, tolong bantu awasi. Jika ada yang mencoba sesuatu secara diam-diam, ingatlah untuk mengambil tindakan. Chen Qingyuan meminta Lao Hei untuk keluar dan mengambil napas, dan memberinya beberapa instruksi. Dengan izin Chen Qingyuan, Lao Hei muncul dari balik lengan bajunya dan meyakinkannya, jangan khawatir, aku di sini untuk melindungimu. Pertarungan cincin, apapun situasinya, saudaraku, jangan peduli. Karena khawatir Lao Hei akan ikut campur dalam urusan ring, Chen Qingyuan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Baiklah, Lao Hei mengangguk sedikit. Kemudian, Lao Hei langsung mengembalikan penampilan aslinya dan memancarkan aura puncak Mahayana. Panjangnya ribuan kaki dan melayang di kehampaan, dengan kepala yang ganas dan mata yang dingin. Dalam sekejap, gerbang Xuanbing berguncang, dan banyak kultivator ketakutan dan wajah mereka memucat. Seekor binatang buas dari tahap Mahayana. Huo Jian tanpa sadar menegangkan seluruh tubuhnya, pupil matanya mengecil, dan dia sangat ketakutan. Binatang buas yang besar dan ganas, jarang terlihat di dunia. Dengan seekor binatang buas yang menemaninya untuk melindunginya, dia memang Chen Qingyuan, dengan latar belakang yang kuat. Xiao Changzi, bawakan makanan ke sini, kata Lao Hei ke arah kereta perang. Tentu saja Anda harus makan makanan lezat sambil menonton keseruannya. Changzi Qiu keluar dan mengeluarkan semua makanan dari kantong Qian Kun. Ia menggunakan kekuatan mendalamnya untuk membuat makanan itu melayang perlahan ke arah Lao Hei. Senior, makanlah pelan-pelan. Kita kehabisan makanan. Apakah kamu tidak tahu apa artinya membeli sesuatu? Lao Hei mendengus pelan dan memerintah Chang Ziqiu dengan sangat halus. Chang Ziqiu tersenyum tak berdaya mendengarnya dan tidak membantahnya. Siapa yang pernah melakukan kesalahan dan tanpa sengaja menyinggung Lao Hei? Dengan demikian, siapakah yang menyangka bahwa ular hitam kecil yang mengikuti Chen Qingyuan adalah seorang master Mahayana? Siapa yang ingin bertarung? Di atas panggung, Chen Qingyuan memegang pedang giok putih bintang 7 di tangannya, berdiri di kehampaan, menghadap Sekte Xuanbing, dan berteriak keras. Namaku Jiaxing, dan aku ingin berkompetisi denganmu. Seorang pria parubaya berjubah hitam, memegang pisau bulu angsa, tiba dalam beberapa tarikan napas. Jiaxing, yang telah berlatih selama lebih dari 8.000 tahun, adalah seorang master Sekte Xuanbing. Kultivasinya telah mencapai tingkat keempat melampaui kesengsaraan. Ambil tindakan, Chen Qingyuan berkata dengan tenang. Saya pernah mendengar reputasi rekan Daoist Chen sebelumnya. Meskipun tingkat kultivasi saya sedikit lebih tinggi, saya tidak berani meremehkannya dan pasti akan memberikan segalanya untuknya. Mohon maafkan saya jika saya telah menyakiti rekan Daoist Chen. Jiaxing telah mendengar tentang bagaimana Chen Qingyuan mengalahkan Yang Mulia Duji, jadi dia tidak berani meremehkan musuh. Ingat, ini cincin. Berjuang sekuat tenaga, terlepas dari hidup atau mati. Apa yang diinginkan Chen Qingyuan adalah pertarungan sengit, bukan sekadar beberapa gerakan acak. Hanya melalui perjuangan antara hidup dan mati seseorang dapat memperoleh pencerahan. Bagus. Jiaxing menatap Chen Qingyuan dalam-dalam dan mengangguk setuju. Kata-katanya sangat jelas, dan mata Jiaxing berangsur-angsur berubah, menjadi ganas seperti serigala dan agung. Zeng, suara pedang itu bagaikan auman harimau, dan Jiaxing pun lenyap dari pemandangan. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di atas Chen Qingyuan, memegang pisau di kedua tangan dan menebasnya dengan ganas. Chen Qingyuan bereaksi sangat cepat dan memegang pedang secara horizontal di atas kepalanya. Ledakan. Sebelum pedang saling berbenturan, kekosongan meledak, dan bola hukum samar terbentuk di area konfrontasi.
Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, lingkup hukum meledak, memaksa keduanya mundur. Kekuatan yang mulia yang telah melampaui alam kesusahan keempat memang jauh lebih tinggi daripada yang mulia yang telah melampaui alam kesusahan ketiga. Chen Qingyuan jelas berada di bawah tekanan, ekspresinya serius, tatapannya dingin, dan energi pedang di tubuhnya tampak telah mengembun menjadi substansi, dan ribuan bayangan pedang ilusi muncul di sekelilingnya. Dentang, pedang bersiul dan pisau berdenting saat mereka bertarung melintasi jarak ribuan kaki. Jia Xing mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu cahaya pedang menyambar, membelah langit dan bumi, membelah wilayah arena menjadi dua. Kekuatan pedang itu membubung tinggi ke angkasa, lalu mengalir deras bagai air bah, membanjiri tempat itu. Menghadapi serangan Jia Xing, Chen Qingyuan mampu memblokirnya setiap saat. Dia tampak pendiam dan khawatir. Chen Qingyuan melihat apa yang dipikirkan Jia Xing dan tidak berani bertindak sekuat tenaga. Memang, jika Sekte Xuanbing benar-benar ingin mencelakai Chen Qingyuan hari ini, dia akan berada dalam masalah di masa depan. Jia Xing takut jika dia menganggapnya serius, dia mungkin membahayakan nyawa Chen Qingyuan, jadi dia menahan diri. Jika kamu tidak menganggapnya serius, kamu mungkin benar-benar mati. Pedang Bai Jue bergetar sedikit, seolah merasakan semangat juang yang tidak biasa datang dari dalam hati Chen Qingyuan. Chen Qingyuan, yang memutuskan untuk bersikap serius, menjadi sangat serius dan tidak lagi memiliki ekspresi main-main seperti biasanya. Dia sedingin es, dengan aura kematian samar-samar yang menyelimutinya. Keheningan yang mematikan, dari kedalaman sungai waktu yang panjang, terpancar dari mata Chen Qingyuan. Ia menggenggam pedang berujung tiga dan menerjang maju, bagaikan iblis yang merangkak keluar dari dunia bawah neraka, menyebabkan gemetar, panik, dan ketakutan. Mengapa aku merasa begitu gelisah? Hati dan jiwa Jia Xing bergetar, dan tangannya yang memegang pisau bulu angsa menegang tanpa sadar, dan keringat dingin keluar di telapak tangannya. Hembusan samar keheningan ini sepertinya tidak benar. Saat Jia Xing masih berpikir, Chen Qingyuan datang sambil membawa pedang di tangan. Semangat juangnya sangat kuat, dan tampak ada gejolak emosi aneh di matanya, menekan niat membunuh dari lubuk jiwanya. Niat membunuh itu mengandung sedikit rasa enggan dan sedikit rasa sedih. Tidak semua jenis emosi disebabkan oleh hukum. Dahulu, untuk mencapai ranah Dao Agung, ia menyeberangi jembatan rusak dan, dengan tubuh jembatan ilahi, membunuh 7 mayat kaisar. Dengan dorongan terakhir, pihak lawan berada dalam jangkauan, tetapi ia akhirnya dikalahkan. Semua teman lama yang menemaninya meninggal, jiwa mereka tercerai-berai, dan tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Pada saat ini, Jia Xing jelas merasakan rasa kematian melanda tubuhnya. Anda harus memberikan segalanya, jika tidak, Anda akan benar-benar mati. Pikiran ini langsung muncul dalam benak saya. Segera setelah itu, Jia Xing melakukan 180 mantra sihir dalam sekejap. Cahaya misterius bersinar terang, dan diagram 8 diagram tiba-tiba muncul, lapis demi lapis, menyelimuti setiap bagian tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Jia Xing mengambil setetes darah kehidupannya dari tubuhnya dan mengoleskannya pada pisau Yanling. Pedang yang berharga itu menyerap saripati dan darah, dan bilahnya berubah menjadi hitam. Aura dingin terpancar dari pedang itu, bagaikan binatang buas yang haus darah. Suara pedang itu mengandung keserakahan, keinginan untuk meminum lebih banyak darah. 8 kehancuran tebasan ekstrim. Jia Xing mengeluarkan seluruh kartu asnya, menggeram, dan seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya terkuras oleh pisau Yanling. Pedang itu menyambar bagaikan raungan harimau yang ganas, dan kekuatan pedang yang turun dari gunung itu tak terhentikan. Di luar, semua orang di Sekte Xuanbing terkejut, bertanya-tanya apakah Jia Xing sudah gila. Ia baru saja mulai bertarung dan sudah menggunakan teknik membunuh. Jika ia benar-benar berniat membunuh Chen Qingyuan, Sekte Xuanbing berada dalam bahaya besar. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang sedang dihadapi Jia Xing. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Jia Xing akan benar-benar mati. Tetua Agung Huo Jian ingin menghentikannya, khawatir sesuatu akan terjadi pada Chen Qingyuan. Begitu kaki kiri Huo Jian bergerak sedikit, Lao Hei datang dengan tekanan yang kuat, dan mata merahnya seperti gunung besar yang menatapnya, jelas sebuah peringatan. Kakakku bilang, apapun yang terjadi di atas ring, tak seorang pun boleh ikut campur. Lao Hei sangat penurut. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa meskipun Chen Qingyuan menghadapi krisis hidup dan mati, Lao Hei tidak akan membantu kecuali saudara-saudaranya meminta bantuannya. Karena intimidasi Lao Hei, gerakan Huo Jian sedikit melambat. Pada saat ini, bahkan jika Huo Jian benar-benar ingin menghentikannya, sudah terlambat. Hati semua orang menegang, mata mereka terbelalak, takut terjadi sesuatu pada Chen Qingyuan. Para pemimpin Sekte Xuanbing mengutuk binatang buas Mahayana ini dalam hati, mengatakan ia akan menyebabkan kematian, tetapi ia masih bisa makan tanpa mempedulikan hal lain. Apakah binatang buas ini benar-benar pengawal Chen Qingyuan? Sebagai perbandingan, sekelompok orang tua dari Xuanbing Men lebih khawatir terhadap keselamatan Chen Qingyuan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan datang di depan Jia Xing dengan pedang di tangan.
Ledakan. Dengan satu tebasan miring, energi pedang, bagaikan benda paling tajam di dunia, membelah kehampaan menjadi dua, seketika menghancurkan kekuatan cahaya misterius 8 diagram yang menyelimuti Jie Xing. Formula sihir pelindung sepanjang 180 kaki itu hancur berkeping-keping, membuatnya tak berdaya. Tak terhentikan dan tak terhentikan. Jie Xing tidak bisa mundur dan harus menahan pedang Chen Qingyuan. Dia meraung, darahnya mendidih. Dia menggunakan seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dan pedang yang dilepaskannya cukup untuk bertarung sampai mati dengan seorang Zun yang telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Namun, ketika cahaya pisau mencapai tubuh Chen Qingyuan, tubuh itu terbelah oleh energi pedang. Ledakan. Dalam sekejap, semua kartu Jie Xing hilang. Kemudian, pisau bulu angsa di tangannya seolah mencium aura mengerikan dan bergetar hebat. Pada saat itu, bilah pisau itu mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Pikiran haus darah dan keserakahan yang sebelumnya ia rasakan lenyap, dan ia hanya ingin pergi dari tempat ini. Dentang. Bersamaan dengan suara tajam pisau, retakan yang sangat jelas muncul di tengah pisau Yanling. Pada saat yang sama, tubuh Jie Xing terbelah dua oleh energi pedang yang tersisa. Desir. Pedang itu berkilat, dan sebagian kepala kiri Jie Xing terpotong, dan tubuhnya terbelah dari bahu kiri hingga pinggang. Organ dalamnya langsung terekspos, dan darah mengucur deras, memenuhi udara. Ah! Jie Xing menjerit kesakitan, tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya meringis. Dia memegang pedang retak di tangannya, tubuhnya yang patah bergetar tak terkendali. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia tak pernah membayangkan bahwa dirinya, seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat keempat, akan dikalahkan oleh seorang kultivator alam penggabungan. Terlebih lagi, kematiannya ditentukan oleh pikiran orang lain. Rasa takut dari lubuk jiwanya membuat Jie Xing kehilangan ketenangannya, gemetar ketakutan, dan ketakutan luar biasa. Jika Jie Xing tidak mengeluarkan seluruh energinya sekarang, kemungkinan besar dia sudah menjadi mayat. Takut. Bukan saja rasa takut itu tidak hilang setelah lolos dari kematian, tetapi malah menjadi semakin kuat. Setelah beberapa kali menarik napas, Jie Xing mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sepucat selembar kertas putih. Tidak mampu menekan rasa takut yang mendalam di hatiku, yang telah merusak hati spiritualku. Di puncak medan perang, Chen Qingyuan berdiri dengan pedang di tangan, tanpa niat untuk melanjutkan serangan. Dia memiliki wajah yang tampan dan dingin, berdiri sendirian di antara awan. 3 pedang di tangannya tampak seperti benda memikat yang melayang di atas kepala orang-orang. Ia bisa mencabut nyawa siapapun jika ia mau. Jie Xing adalah orang pertama yang terkena pukulan, dan tubuhnya tidak mampu lagi menahannya. Menahan aura mematikan dari akhir waktu dari jarak dekat, ditambah dengan kerusakan pada jantung daunnya, Jie Xing mendongak ke arah Chen Qingyuan, lalu jatuh berlutut di bawah, tidak mampu menopang tubuhnya. Seluruh tubuhnya gemetar, darah terus mengucur keluar, dia tampak menderita, dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Apa nama pedang ini? Jie Xing mengerahkan segenap tenaganya dan bertanya dengan suara gemetar. Ia ingin tahu jurus pedang apa yang digunakan hingga nyaris merenggut nyawanya. Kembali ke reruntuhan. Chen Qingyuan memberikan jawaban, suaranya dingin dan hampa, seolah-olah berasal dari waktu dan ruang lain. Guiksu berarti tujuan dan akhir. Teknik pedang ini menggabungkan kekuatan teknik pengendalian pedang 10 penjuru Qingzong dan pemahaman khususnya tentang cara menggunakan pedang. 10 tahun lamanya aku di tanah air, aku berkelana antara hidup dan mati. Pedang yang kusadari bukanlah yang terkuat, juga bukan yang terlemah. Pedang Guiksu adalah tujuan pedang. Di antara semua kultivator pedang di dunia, siapakah yang berani memberi dirinya nama seperti itu? Aku kalah. Jie Xing kalah dan perlahan menundukkan kepalanya. Matanya yang berlumuran darah, pandangannya kabur saat ia menatap tangannya yang gemetar, yakin. Pertempuran Jepang akan dikenang hari ini dan tidak akan pernah dilupakan. Mustahil. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Namun, dalam sekejap mata, Jie Xing berlutut tak berdaya, seluruh tubuhnya diliputi ketakutan. Semua orang di Sekte Xuanbing, termasuk Chang Ziqiu dan yang lainnya, terkejut, ekspresi mereka tak terelakkan. Ada yang tumpul seperti kayu, ada pula yang berteriak bahwa itu hanyalah mimpi. Sebagian orang gemetar karena tidak percaya, sebagian lainnya terduduk kaget, seluruh tubuh mereka terasa dingin seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Bagaimana, kamu akan kalah? Ratusan tetua Sekte Xuanbing sangat terkejut hingga jantung mereka berhenti berdetak dan darah mereka mengalir mundur. Kekuatan Jie Xing tidak lemah, bagaimana mungkin? Para tetua yang mengenal Jie Xing dengan baik tidak tahu harus berkata apa. Bibir mereka memucat dan sedikit gemetar tak terkendali. Jika Diakon Jia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia pasti sudah mati. Teknik penyegelan 8 trigram dan tebasan ekstrim 8 desolasi milik Sekte Xuanbing adalah kekuatan magis yang superior. Namun, semuanya dipatahkan oleh pedang Chen Qingyuan, dan Chen Qingyuan sama sekali tidak mampu menghentikannya. Anak laki-laki ini adalah monster. Pemimpin sekte yang biasanya tenang pun gemetar karena perubahan situasi.
Matanya sayu, tangannya mencengkeram erat sandaran tangan, mulutnya sedikit terbuka, dan ribuan kata akhirnya berubah menjadi seruan pujian. Seorang penjahat sejati yang mengabaikan batasan tatanan surga. Kesenjangan terlarang dalam tingkat kultivasi tidak dapat menghentikan Chen Qingyuan sama sekali. Sungguh malang rasanya berada di generasi yang sama dengannya. Putra suci Sekte Xuanbing tertegun cukup lama. Perlahan, ia mulai tersadar, bergumam dalam hati dengan pikiran-pikiran yang sangat rumit. Dulu, putra suci Xuanbing pernah bertemu Chen Qingyuan di pesta 100 Meridian. Meskipun kuat, ia memberi orang perasaan bahwa selama ia bekerja keras, ia masih bisa mengejar ketertinggalan. Pada saat ini, putra suci Xuanbing tidak lagi berniat mengejar. Kadang-kadang yang ada hanya ketakutan mendalam dan ketidakberdayaan yang tak terkatakan. Bila Anda bersama orang-orang generasi ini, bintang-bintang yang paling terang sekalipun akan menjadi redup. Di puncak fusi, tanpa menggunakan harta karun pamungkas atau teknik terlarang, mengandalkan kekuatannya sendiri, ia mengendalikan hidup dan mati di 4 alam kesengsaraan dalam satu pikiran. Siapa yang akan percaya ini di masa lalu? Itu pasti lelucon. Kini, para biksu yang menyaksikan adegan ini percaya bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah, kebangkitan seorang penjahat tak tertandingi, satu-satunya dalam sejarah. Ini hanyalah persinggahan bagi penjahat tak tertandingi itu, bukan tujuan akhirnya. Setidaknya, tidak pernah ada sejarah mengenai hal ini dalam buku-buku kuno. Jika bertahun-tahun kemudian, mungkin apa yang terjadi hari ini masih menjadi bahan pembicaraan orang. Di antara semua orang yang hadir, Lao Hei mungkin satu-satunya yang tetap relatif tenang. Makanlah ketika seharusnya makan, minumlah ketika seharusnya minum. Seolah-olah di mata si tua hitam, saudara-saudaranya dianggap begitu sombong dan tak perlu ribut. Selain makan dan minum, yang harus ia lakukan hanyalah mendengarkan saudara-saudaranya dan tidak membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan ring. Di dalam kereta perang, Chang Ziqiu, Liu Lingran, para pelayan Dong Sui dan Diu Yu semuanya memasang ekspresi terkejut dan ngeri, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Meskipun Pangeran Nangong tidak banyak bereaksi, tangan kirinya yang memegang cangkir teh sedikit gemetar, bulu matanya berkedut beberapa kali, dan hatinya juga sedikit tergerak. Ia tidak setenang yang terlihat di wajahnya. Dia memiliki tanda-tanda tabu di tubuhnya, yang memang tidak biasa. Melihat sosok Chen Qingyuan, Nan Gongge bergumam pada dirinya sendiri, semakin bertekad untuk membuat rencana. Ia harus mengikuti Chen Qingyuan berkeliling dunia. Saat semua orang tercengang, Chen Qingyuan mengangkat matanya dan menatap ke arah gerbang Xuanbing, berkata dengan nada dingin, selanjutnya. Saya di sini untuk bertarung, bukan untuk tersenyum. Jika perang terjadi dan kita mengatakan akan berperang 100 kali sebelum berbicara, maka mustahil untuk menghentikannya. Tetua Agung Huo Jian membutuhkan waktu lama untuk menenangkan gejolak hatinya. Dengan jentikan lengan bajunya, ia mengantar Jia Xing ke aula dalam sekte Xuanbing untuk perawatan segera tanpa penundaan. Kemudian, Huo Jian menarik napas dalam-dalam dan menatap Chen Qingyuan dengan tatapan rumit. Sejujurnya, awalnya Huo Jian tidak menyangka Chen Qingyuan mampu memenangkan setiap pertempuran, karena terlalu absurd dan tak seorang pun akan mempercayainya. Kini, Huo Jian berubah pikiran dan yakin bahwa Chen Qingyuan memang pantas untuk bersikap sombong. Tidak, itu bukan kesombongan, tetapi sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelaku kejahatan yang tiada taraf. Dia memandang rendah semua pahlawan di dunia dan tidak takut dengan batasan hukum surga. Siapa yang berani bertarung? Di aula pertemuan Sekte Xuanbing, suara pemimpin sekte mencapai telinga semua pemimpin tingkat menengah dan tinggi. Para diaken dan penatua yang berada di tengah-tengah masa kesukaran itu semuanya diam saja. Pertarungan ini benar-benar mengancam jiwa dan bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Kalau menang karena kebetulan, reputasi tidak akan bertambah, karena bagaimanapun juga, itu semua berdasar pada keunggulan dalam kultivasi. Jika kalah, ia mungkin akan berakhir seperti Jia Xing, terluka secara fisik dan emosional. Jika Jia Xing tidak menemukan kesempatan besar dalam hidupnya dan tidak bisa mengatasi iblis dalam dirinya, ia tidak akan pernah bisa meningkatkan kultivasinya. Tentu saja tidak ada seorang pun yang mau melakukan tugas tanpa pamrih. Apakah kamu ingin aku memanggil nama kalian? Raja memberi perintah, dan mereka harus pergi meskipun tidak mau. Tentu saja, Raja tidak ingin memaksa mereka sampai saat itu. Tepat ketika Sekte Xuanbing berada dalam suasana canggung, Chen Qingyuan dan yang lainnya di medan perang menjadi sedikit tidak sabar. Sekte Xuanbing begitu besar, apakah semua orang di dalamnya pengecut? Chen Qingyuan berteriak keras. Di dalam sekte, beberapa veteran melirik pilar-pilar panggung penyeberangan kesengsaraan, merasa marah sekaligus tak berdaya. Seandainya mereka lebih muda, mereka pasti tidak akan terlihat seperti ini. Sekalipun peluang menangnya tipis, mereka tidak akan sepengecut itu. Mereka yang telah melewati berbagai rintangan dan mencapai puncak Mahayana semuanya memiliki jiwa yang berani. Seiring bertambahnya usia, mungkin pola pikir mereka telah berubah, menjadi lebih takut akan kematian. Namun, setidaknya ketika mereka masih muda, mereka berani dan tak gentar menghadapi kesulitan apapun.
Sebagai kultivator generasi kita, mengapa kita harus takut bertarung? Pemimpin sekte berdiri tegak di aula, membungkukkan punggungnya, dan berteriak, hari ini, bahkan Chen Qingyuan, yang berada di alam fusion, tidak berani bertarung. Bagaimana mungkin dia bisa menembus kesengsaraan dan mencapai alam kesempurnaan agung suatu hari nanti? Bertahun-tahun lagi, kalian semua akan menjadi pilar sekte Xuanbing. Bagaimana mungkin kalian takut bertarung? Murid bersedia pergi. Seorang diaken yang telah mencapai tingkat kesengsaraan keempat tiba-tiba berdiri. Dong Qingyu, kau baru saja memasuki tahap tengah tahap penyeberangan kesengsaraan. Kekuatanmu bahkan tidak sebanding dengan Jia Xing. Apa kau tidak takut mati jika ikut serta dalam pertempuran ini? Master Sekte meliriknya, merenung sejenak, lalu bertanya, jika terjadi sesuatu yang tak terduga di arena, Sekte Xuanbing tidak boleh ikut campur. Aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati melawan monster kuno seperti Chen Qingyuan. Nama diaken itu adalah Dong Qingyu. Ia mengenakan pakaian gelap dan sorot matanya penuh tekad, tidak tampak bertindak impulsif. Ia benar-benar telah membuat persiapan mental yang cukup, meninggalkan hidup dan mati di belakangnya. Bagus sekali, seru pemimpin klan memuji, karaktermu memang luar biasa. Jika kau bisa kembali dengan selamat, aku yakin kau akan segera kembali. Guru, Anda sungguh baik hati. Dong Qingyu membungkuk dan berkata, saya murid Anda. Begitu dia selesai berbicara, Dong Qingyu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke medan perang. Dengan suara, dong, dia melintasi medan perang. Dia menginjak piring Qiankun dan membungkuk memberi salam, saya Dong Qingyu, dan saya datang untuk melawanmu. Auramu sedikit lebih rendah dari orang itu sekarang. Chen Qingyuan melirik Dong Qingyu. Meskipun dia tidak tahu tingkat kultivasinya, dia masih bisa melihatnya dari fluktuasi auranya. Ya, Dong Qingyu mengakui dengan jujur dan mengangguk, saya mengagumi rekan Daois Chen. Saya tidak takut mati, hanya karena berkelahi. Kamu punya nyali. Sekilas kekaguman terpancar di mata dingin Chen Qingyuan. Berjuang meski tahu tak akan menang bukanlah kebodohan, melainkan keberanian. Orang seperti itu pantas dihormati. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, jadi jangan sembunyikan ketidakmampuanmu. Chen Qingyuan mengumumkannya sebelumnya. Tentu saja, Dong Qingyu berkata dengan lantang, dalam pertarungan arena, kau harus mengerahkan segenap tenagamu. Hidup dan mati sepenuhnya ditentukan oleh takdir. Lakukan suatu tindakan. Seorang kultivator dalam tahap fusi, biarkan Yang Mulia Duji mengambil langkah pertama. Gambarnya aneh, tetapi tidak ada kesan pembangkangan. Saya minta maaf. Setelah ucapan sopan, tubuh Dong Qingyu mulai berfluktuasi sesuai hukum, dan piring Qiankun di bawah kakinya mulai berputar cepat. Berdengung, kekuatan lingkaran sihir itu berasal dari lempeng Qiankun dan menyelimuti medan perang dalam sekejap. Metode Dong Qingyu tidak sederhana karena ia membentuk formasi hanya dengan pikiran. Chen Qingyuan berada di inti barisan pembunuh, diblokir di semua sisi oleh pola susunan, dan dikelilingi oleh bahaya. Ayo, bertarung. Sambil berteriak pelan, Chen Qingyuan menggenggam pedang itu erat-erat di tangannya dan mengayunkannya beberapa kali secara berturut-turut. Desir-desir, beberapa cahaya pedang menembus kehampaan, dan targetnya adalah Dong Qingyu di depan. Dong Qingyu tidak berani ragu sama sekali dan segera mengaktifkan formasi pembunuhan. Ledakan. Dengan suara keras, lempeng Qiankun menjadi besar, dengan diameter ribuan kaki, dan melayang di atas kepala Chen Qingyuan. Dong Qingyu mengendalikan piring Qiankun, terus-menerus memancarkan kekuatan spiritual yang besar dan mengaktifkan seni misterius. Cahaya pedang yang masuk diblokir oleh penghalang formasi, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Dong Qingyu. Sangat solid. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri dan terus menghunus pedangnya. Awan berwarna merah muda berkelap-kelip, dan setiap kilatan cahaya pedang bagaikan meteor yang melesat melintasi langit, begitu indahnya. Dalam formasi pembunuhan yang dibentuk Dong Qingyu, kekuatan hukum sesekali akan muncul dan membunuh dari segala arah. Namun, setiap kali kekuatan susunan pembunuh itu muncul, Chen Qingyuan tampaknya telah memperkirakannya terlebih dahulu dan merespons tepat waktu. Aku pernah bertemu seseorang di negeri lama, iblis susunan sejati. Butuh 2 bulan penuh bagiku untuk membunuhnya. Dibandingkan dengannya, fondasi susunan ini terlalu lemah. Chen Qingyuan tak dapat menahan diri untuk mengingat kembali suatu masa dalam hidupnya di tanah lama, dan bergumam dalam hati. Jika bukan karena perbedaan kultivasi, Chen Qingyuan dapat menghancurkan formasi pembunuhan hanya dengan 1 jari. Terjebak sementara pada saat ini hanya untuk mencari kesempatan terbaik untuk menghancurkan formasi. Secangkir teber lalu, dan beberapa kultivator Xuanbingmen menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, menduga Chen Qingyuan tidak memiliki pengetahuan tentang formasi tersebut dan akan kesulitan untuk menerobos. Dengan mengulur waktu dan perlahan-lahan menguras energi spiritual Chen Qingyuan, mereka yakin akan memenangkan pertempuran ini. Semakin banyak kekurangannya, semakin cepat formasi berjalan, semakin sulit untuk memastikan bahwa setiap langkah sempurna. Chen Qingyuan melihat ke arah tengah formasi di arah barat daya dan menyipitkan matanya sedikit. Kebuntuan ini telah berlangsung lama, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Terdapat total 30 pusat arai di lempeng Qiankun.
Setiap saat, daya inti arai mengalir di antara pusat-pusat arai dan tidak akan berhenti di satu tempat. Dong Qingyu menyadari bahwa Chen Qingyuan pergi ke pusat formasi di barat daya. Ia sama sekali tidak gugup, tetapi justru merasakan secercah harapan. Ya, maju sedikit dan lakukan gerakan cepat. Dong Qingyu menantikannya. Pusat formasi di barat daya adalah trik yang digunakan oleh Dong Qingyu. Kalau saja Chen Qingyuan benar-benar ingin menghunus pedangnya di sana, dia akan terjebak dalam rawa dan memasuki tahap lain dari barisan pembunuh, di mana dia pasti akan terjebak. Tak lama kemudian, mereka tiba di pusat barat daya formasi tersebut. Dia mengangkat pedangnya, siap menyerang. Ketika Dong Qingyu mengira dia telah berhasil, sesuatu yang aneh terjadi. Chen Qingyuan sebenarnya tidak menusuk ke arah pusat barat daya formasi, tetapi mengubah arah dan menebas ke arah barat laut dengan pedangnya. Ledakan. Dia menyerang dengan cepat, tidak memberi Dong Qingyu waktu untuk mengubah operasi formasi. Terdengar suara keras dan seluruh formasi mulai bergetar. Beberapa retakan muncul pada penghalang formasi. Jebakan yang begitu jelas, menurutmu apakah aku akan terjebak? Chen Qingyuan memanfaatkan situasi dan mengejar sambil menebas Dong Qingyu dengan pedang. Dengan suara keras, formasi yang sudah rusak itu tidak dapat menahan pedang dan runtuh dalam sekejap. Cahaya pedang melonjak di depan Dong Qingyu, momentumnya tidak berkurang. Tampaknya, Chen Qingyuan tidak berniat mundur. Merobek. Saat berikutnya, tubuh Dong Qingyu langsung hancur, dan kabut darah meledak. Ketika orang-orang dari Sekte Xuanbing melihat pemandangan ini, mereka merasa gugup dan khawatir. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah Chen Qingyuan masih menunjukkan belas kasihan dan membunuh tubuhnya tetapi tidak menghancurkan jiwanya. Jiwa Dong Qingyu melayang dan gemetar hebat. Jiwa itu rapuh, dan saat ini, hanya satu pedang yang dibutuhkan untuk memusnahkannya. Jika jiwa tidak hilang, akan dibutuhkan waktu dan sumber daya untuk membangun kembali tubuh, dan akan memakan waktu beberapa tahun untuk kembali ke keadaan semula. Dalam seni formasi, janganlah terikat oleh lintasan aslinya. Jadilah misterius dan tak terduga, ketahui segalanya, jangan mampu membedakan arah, miliki niat membunuh seperti hantu, dan biarkan formasi berubah dan bergerak sesuka hati. Inilah jalan sejati menuju seni formasi yang agung. Alam formasi Anda saat ini hanyalah permulaan. Chen Qingyuan pernah terperangkap di Tanah Tua selama 2 bulan oleh bayangan seorang tokoh besar dari alam yang sama, menggunakan susunan pembunuh. Jika bukan karena fondasi Chen Qingyuan, kemungkinan besar ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tingkat alam formasi itu membuat Chen Qingyuan merasa sedikit gelisah. Terima kasih atas petunjuknya. Jiwa Dong Qingyu memberi hormat, dan sesaat ketakutan menyelimutinya. Saat itu, cahaya pedang sudah mendekat, dan ia benar-benar berpikir ia akan mati. Dalam sekejap, jiwa Dong Qingyu kembali ke Xuanbing Men, dan butuh setidaknya 100 tahun untuk pulih. Ada perbedaan kekuatan yang besar, jadi Chen Qingyuan dapat menghentikan dirinya sendiri dan tidak perlu memaksakan pembunuhan. Lawan yang datang kemudian pasti lebih kuat dari lawan sebelumnya. Bila Anda benar-benar mengerahkan segenap kekuatan Anda tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain. Berikutnya, Chen Qingyuan berdiri dengan pedang di tangan dan berteriak lagi. Setelah 2 pertempuran ini, opini semua orang tentang Chen Qingyuan berubah drastis. Monster tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Satu-satunya bakat di dunia yang mengerikan. Pertempuran ketiga, aku di sini. Di aula pertemuan, seorang penatua yang telah mencapai tingkat kesengsaraan ke-6 mengajukan diri. Melawan kejahatan abadi seperti itu, bahkan jika kalah, tetap merupakan suatu kehormatan. Chen Qingyuan pernah berkata sebelumnya bahwa siapapun yang telah mencapai tingkat kesengsaraan ke-6 atau di bawahnya dapat maju berperang. Ayo, pemimpin sekte itu mengangguk. Nama tetua itu adalah Liang, dan ia telah mengolah rantai tersebut selama lebih dari 8.900 tahun. Ia mengenakan kemeja kain sederhana, berwajah penuh janggut, dan memiliki aura yang agak liar. Dengan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, bahkan guru terhormat yang telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-6 pun tidak berani meremehkan Chen Qingyuan. Ia tampak serius dan fokus. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang menganggap serius janji Chen Qingyuan untuk melakukan 100 pertempuran. Tak seorang pun ragu lagi, bahkan ada yang tak menyangka bahwa seorang yang mulia yang telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-6 dapat dengan mudah mengalahkan Chen Qingyuan. Segala sesuatunya tidak diketahui. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana akhirnya. Berikan semua yang kamu punya, jangan menahan diri. Chen Qingyuan dan Li yang saling berpandangan, menggenggam pedang mereka erat-erat, mata mereka memancarkan cahaya dingin, yang menakutkan. Dengan suara, Wu Li yang mengendalikan harta karun Tao seukuran telapak tangan berbentuk manik-manik bundar dan melangkah ke udara. Ia mengarahkan jarinya ke kehampaan 1000 mil, dan gelombang cahaya melonjak dan menelan Chen Qingyuan dalam sekejap. Dalam sekejap, kilatan cahaya pedang muncul. Chen Qingyuan tidak terluka dan bergegas ke arahnya. Pertarungan dengan master terhormat dari alam kesengsaraan ke-6 membuat darah Chen Qingyuan mendidih dan dia bersikap sangat serius. Lautan reinkarnasi dalam tubuh berputar dengan cepat. Kekuatan spiritual yang besar mengalir ke setiap bagian meridian Chen Qingyuan, membuat kekuatan pedangnya semakin kuat.
Desir, cahaya pedang membelah langit, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, terdistorsi dan kabur. Li yang layak menjadi seorang kultivator tingkat ke-6. Kekuatan magis yang ia tunjukkan jauh lebih kuat daripada dua pendahulunya. Ledakan, dia mengambil alih Dao Pearl, membuatnya lebih besar, dan menghantamkannya dengan keras pada Chen Qingyuan. Diiringi suara ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah, dan Chen Qingyuan terjepit ke tanah. Tubuhnya terkekang oleh kekuatan hukum yang kompleks, membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Merusak. Setelah beberapa tarikan napas, ribuan bayangan pedang mengembun di kehampaan dan langsung mengunci Li Yang. Cahaya pedang melonjak, dan Li Yang segera mengambil tindakan untuk melawan. Namun, karena gangguannya, Chen Qingyuan memanfaatkan kesempatan itu dan dengan paksa menerobos penindasan Mutiara Dao, berdiri di atas awan lagi. Keduanya terus bertarung, masing-masing menggunakan keahliannya sendiri tanpa ampun. Pertempuran menjadi semakin sengit dan kedua belah pihak berlumuran darah. Tulang lengan kiri Chen Qingyuan patah dan rambutnya sedikit berantakan. Karena pedang itu sangat tajam, Li yang terkena beberapa kali sabetan pedang, pakaiannya robek, luka sabetan pedang terlihat jelas, dan lukanya mengerikan seperti kelabang. Ratusan ronde telah berlalu, tetapi Chen Qingyuan masih tetap bersemangat, bersaing secara seimbang dengan Li Yang. Apakah cadangan energi spiritual di tubuhnya begitu mencengangkan? Semua orang di Sekte Xuanbing sangat bingung. Apakah ini fisik yang seharusnya dimiliki seseorang selama tahap fusi? Semua orang menyaksikan pertempuran itu dengan takjub. Seiring berjalannya waktu, Li yang merasa situasinya sedang mengalami perubahan kecil. Jika dia tidak berjuang keras, dia pasti akan tertinggal. Jadi, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk menggunakan kartu asnya untuk menyelamatkan hidupnya dan membunuh musuh. Awalnya panjang dan berliku-liku, dan tidak ada pola yang harus diikuti. Biarkan batangnya dari atas, hanya. Li yang melipat kedua tangannya, satu di atas yang lain, dan bergumam pelan. Tak lama kemudian, bulan purnama muncul di belakangnya. Bulan purnama yang aneh ini sangat mirip dengan Zuzu. Energi bulan purnama diintegrasikan ke dalam mutiara dalam waktu yang sangat singkat. Li Sang, Chen Qingyuan menatap ke depan, kilatan darah samar melintas di matanya. Pedang di tangannya memancarkan cahaya aneh, dan ia berbisik. Memanggil. Dalam sekejap, Chen Qingyuan mengayunkan pedangnya. Pedang itu sekuat hujan badai yang turun dengan deras. Pada saat pedang diayunkan, kehampaan itu luar biasa tenang, tanpa fluktuasi hukum apapun. Li yang berpikir bahwa kekuatan spiritual Chen Qingyuan telah habis, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, kegembiraan Li yang tidak bertahan lama, karena ia tiba-tiba merasakan ancaman kematian mendekat. Ia mendongak dan melihat sebilah pedang raksasa tergantung di udara, jatuh lurus ke bawah. Li yang dengan cepat mengendalikan mutiara itu, menghabiskan semua kartu asnya, dan melawan secara langsung. Donglong, pedang raksasa itu jatuh dan mengenai manik-manik itu, menyebabkannya bergetar hebat. Li yang menolak mundur dan terus maju sambil mengertakkan gigi. Semua kekuatan spiritual dalam tubuhnya dituangkan ke dalam manik roh, dan wajahnya menampakkan ekspresi yang garang. Zeng, dengan suara pedang, Chen Qingyuan melesat ke sisi Li Yang dan menyerang dengan pedang lainnya. Waduh, seluruh tubuh Li yang menegang, lalu ia mengulurkan tangan kanannya untuk merapal mantra, membentuk beberapa segel sihir di sisinya. Selain itu, ia juga mengeluarkan beberapa artefak suci dan mengaktifkannya untuk melindungi dirinya. Berbagai tindakan penyelamatan nyawa memungkinkan Li yang menahan serangan samping Chen Qingyuan. Namun, bayangan pedang raksasa di atas kepalanya terus maju tanpa mundur. Pedang Li Sang, yang mengandung sinar hukum rumit Laut Samsara, bahkan lebih mengerikan daripada gerakan pedang Guixu sebelumnya. Ledakan. Setelah beberapa kali tarikan napas, manik itu tidak dapat bertahan lagi dan retakan yang sangat kentara muncul di atasnya. Pesona spiritualnya sirna dan situasinya tidak ada harapan. Melihat situasinya tidak baik, Li yang mengeluarkan semua harta di tubuhnya, hanya ingin menghentikan bayangan pedang raksasa dari gerakan pedang Li Sang. Sayangnya, hal ini tidak diperlukan lagi. Dengan suara, swoosh, pedang raksasa itu jatuh dan membagi medan perang menjadi dua. Bekas pedang yang mengerikan muncul di tanah, dan lubang itu gelap gulita, membentang hingga ke ujung penghalang medan perang. Cahaya pedang menebas tanah, dan secara alami memotong Li yang menjadi dua bagian. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut darah. Karena jiwanya meninggalkan tubuhnya terlalu lambat, jiwanya dihancurkan oleh kekuatan pedang. Dengan kata lain, Li yang benar-benar mati. Pertarungan berlangsung hampir 1000 ronde, dan pemenangnya telah ditentukan. Chen Qingyuan kelelahan dan wajahnya sedikit pucat. Memenangkan pertempuran ini menghabiskan lebih dari separuh energi spiritualnya. Ia mengabaikan tatapan rumit dari semua orang, menelan beberapa pil berkualitas tinggi, lalu duduk bersila di kehampaan, bernapas dan memulihkan diri. Melihat mantan pemimpin mereka gugur, para kultivator Sekte Xuanbing menunjukkan sedikit kesedihan. Namun, tidak ada yang merasa dendam atau marah, dan mata mereka bahkan menatap Chen Qingyuan dengan lebih kagum.
Mengandalkan tingkat kultivasi puncak fusi, dia membunuh master kesengsaraan dengan kekuatan kasarnya sendiri, yang membuat orang sulit melampiaskan amarah mereka. Jauh di lubuk hatinya, hanya ada ketakutan dan kekaguman. Kekuatan Li Yuyu tidak cukup, jadi tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Seseorang mendesah dengan penyesalan. Beberapa kultivator memendam ketidakpuasan, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Menyinggung iblis kuno dengan potensi tak terbatas untuk masa depan adalah tindakan yang sangat bodoh. Melalui insiden ini, Xuan Bingmen dapat mengakhiri perseteruan lama mereka dengan King Zong dan bahkan menjalin hubungan baik dengannya. Meskipun hanya butuh beberapa nyawa, itu sepadan. Lebih jauh lagi, orang yang tewas itu bukan dibunuh, tetapi sesungguhnya keterampilannya lebih rendah dibandingkan lawannya. Apakah ada orang lain yang berani naik? Pemimpin klan itu melirik semua orang. Kematian Zuanyang menyadarkan para biksu akan bahayanya. Naik ke panggung untuk bertarung membawa risiko kematian yang sangat besar. Kekuatan Chen Qingyuan sama sekali bukan kekuatan manusia. Suasana begitu hening, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Sesaat kemudian, seorang tetua yang telah mencapai alam kesengsaraan mempersiapkan diri secara mental dan melangkah maju, menyatakan kesediaannya untuk bertarung. Merupakan suatu kehormatan besar untuk melawan makhluk jahat ini. Jika aku binasa karena kekurangan kekuatanku sendiri, itu akan menjadi cara untuk menebus dosa-dosa leluhurku. Setelah berkata demikian, lelaki itu keluar dari aula tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju arena. Setelah Chen Qingyuan pulih, si tetua mengungkapkan namanya dan memulai pertarungan. Rencana pertempuran Sekte Xuanbing sedang berjalan lancar. Secara bertahap, banyak orang kuat di daerah sekitarnya menemukan pergerakan Xuan Bingmen dan mengamati secara diam-diam. Setelah melihat ini, dia tidak dapat mengalihkan pandangannya lagi dan merasa ketakutan. Semakin banyak kultivator datang dari segala arah, bersembunyi di sudut-sudut tersembunyi dan menonton, menyebut Chen Qingyuan tidak manusiawi dan sangat keterlaluan. Chen Qingyuan menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Mereka yang naik ke atas panggung semuanya adalah para venerabel yang telah mencapai alam keempat hingga kelima alam kesengsaraan. Mereka yang baru saja memasuki alam kesengsaraan tidak memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung sama sekali. Hanya dalam beberapa hari saja, 37 pertandingan telah dipertandingkan. Semua orang menang. Rekor tersebut sangat menggemparkan para penonton hingga mereka tertegun dan mulai meragukan diri sendiri dan dunia. Beberapa orang di Xuan Bingmen awalnya terkejut, lalu secara bertahap menerima keistimewaan Chen Qingyuan, dan akhirnya menjadi mati rasa. Para praktisi hebat yang datang dari mana-mana terkejut tak terlukiskan kata-kata. Dunia batin setiap orang runtuh dan kemudian ditata ulang. Semua orang menyadari satu hal, era ini akan segera kedatangan raja baru. Saat ini, di Tanah Lama, setiap inci kekosongan itu diselimuti kabut merah, yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan membuat kekuatan kesadaran spiritual tidak efektif. Jauh di dalam tanah kuno, hukum-hukum waktu yang aneh sedang berenang di sekitarnya, dan hukum-hukum tersebut akan dipicu kapan saja, memproyeksikan jejak-jejak masa lalu. Di ujungnya, ada ribuan gunung. Setiap gunung tingginya puluhan ribu kaki dan tersusun rapi dengan cara khusus. Pegunungan Tanah Merah, yang tenang selama berhari-hari, sedikit terguncang saat ini. Sebuah retakan muncul di dasar gunung. Dengan suara, dong, sebuah jalan sempit muncul di kaki gunung. Lebih dari 10 orang berjalan keluar dari jalan gua yang sempit, sosok mereka kabur dan wajah mereka tidak jelas. Kita beruntung telah memulai era baru. Bangsaku telah bersembunyi selama lebih dari 10.000 tahun dan akan segera memulihkan ketertiban dunia. Catatan sejarah menyatakan bahwa Kaisar Taiwei bertempur melawan makhluk tak dikenal, yang menyebabkan tanah suci runtuh dan ras agung tumbang. Para tetua klan kami memperkirakan sudah lebih dari 100.000 tahun sejak saat itu, dan kami penasaran seperti apa dunia luar. Pemandangan di luar pasti sangat indah. Mereka berjalan perlahan di tengah kabut merah, wajah mereka memperlihatkan kegembiraan dan antisipasi yang tak dapat disembunyikan. Di ujung tanah tua, terdapat pegunungan tanah merah yang mengisolasi dunia luar dan membentuk dunianya sendiri. Jutaan tahun yang lalu, dalam pertempuran terakhir di zaman kuno, Taiwei tumbang, hanya menyisakan jiwanya yang tersisa di bawah jembatan ilahi. Beberapa kekuatan kuno di masa lalu hancur dan lenyap, sementara yang lain mencoba segala cara untuk melarikan diri. Dahulu, daerah ini merupakan wilayah istimewa selama Perang Kuno, yang dipenuhi dengan kekuatan hukum waktu dari Kaisar Taiwei. Oleh karena itu, banyak suku kuno yang kuat bersatu, membuka jalan, menjara sumber daya dalam jumlah besar, dan merelokasi seluruh keluarga mereka untuk memastikan kelangsungan garis keturunan mereka. Semua kekuatan kuno ini memiliki latar belakang yang hebat. Beberapa di antaranya adalah sekte yang diwariskan dari seorang kaisar di zaman kuno. Kadang kala puluhan kaisar semu membentuk aliansi. Ada pula garis keturunan klan roh kuno. Kelompok etnis kuno semacam ini memiliki nama umum. Klan kuno yang abadi, ras kuno yang telah diwariskan selama jutaan, atau bahkan puluhan juta tahun dan abadi. Latar belakangnya yang mendalam berada di luar imajinasi.
Sejak berakhirnya Perang Kuno Lama, Shenzhou telah terbagi menjadi 5 wilayah, dengan lautan yang kacau di antara masing-masing wilayah. Wilayah-wilayah kuno tersembunyi, dan klan-klan kuno yang abadi terperangkap dalam dunia-dunia kecil, tak mampu muncul kembali. Bahkan sejuta tahun pun akan sulit untuk menghancurkan klan kuno abadi sepenuhnya. Ras ini adalah raksasa sejati di dunia, memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Formasi spiritual dan urat spiritual tingkat atas mereka memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan menghasilkan energi spiritual, yang cukup untuk memastikan perkembangan ras yang berkelanjutan. Hingga kehidupan ini, tanah tua itu muncul. Dunia kecil di pegunungan Tanah Merah menyembunyikan banyak makhluk mengerikan. Mereka samar-samar merasakan sesuatu dan bekerja sama untuk menembus penghalang itu. Karena peraturan pada masa lalu sangat kacau, generasi tua tidak berani muncul untuk sementara waktu dan hanya bisa membiarkan generasi muda keluar untuk mencari udara segar. Bagaimana mungkin sisa jiwa Tai Wei tidak mengetahui tentang pegunungan Tanah Merah dan menutup mata terhadapnya? Kekuatan hukum waktu, untuk membimbing Chen Qingyuan maju, juga menekan waktu kelahiran ras abadi sebanyak mungkin. Ada pepatah di dunia fana, sebuah dinasti bertahan 100 tahun, sebuah keluarga bertahan 1000 tahun. Saat Kaisar Tai Wei masih hidup, dia tak terkalahkan dan bahkan ras abadi pun harus tunduk padanya. Namun, kejayaannya hanya bertahan 100.000 tahun. Setelah kematiannya, kekuatan abadi akan tetap ada di dunia, dan bahkan Kaisar Agung pun akan kesulitan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Hubungan antar ras abadi sangatlah kompleks, saling bersaing, tetapi juga saling mendukung. Jika Kaisar di suatu era benar-benar ingin menyerang pasukan abadi, semua ras akan bersatu dan melawan bersama. Meskipun Kaisar kuat, sulit baginya untuk mundur tanpa cedera saat menghadapi perlawanan semua kekuatan abadi, dan ada kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian. Klan kuno abadi memiliki warisan yang sangat dalam dan memiliki lebih dari satu senjata kekaisaran. Lagi pula, terlalu banyak kaisar hebat yang telah lahir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mangkatnya Kaisar Agung, jika keturunannya tidak dapat menaati perintah tersebut, pada dasarnya mereka akan dibawa pergi oleh kekuatan abadi. Tentu saja, jika seorang kaisar sangat kuat, ia dapat menciptakan kekuatannya sendiri di puncak kekuasaannya. Namun, jika ia ingin berkembang menjadi klan abadi dan mewariskannya selama jutaan tahun tanpa kemunduran, itu bergantung pada upaya keturunannya. Saya selalu tahu tentang dunia ini dari buku-buku kuno, dan sekarang saya akhirnya bisa melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Para pemuda dan pemudi ras abadi, dengan hati yang teramat gembira, melangkah menuju luar tanah lama mereka. Sekalipun budidayanya tidak terlalu tinggi, mereka akan tetap melihat beberapa tanda penuaan. Bagi orang-orang ini, apa yang disebut jejak waktu tidak cukup untuk menghalangi jalan, dan mereka dapat melewatinya dengan sedikit usaha. Ini adalah era kita. Ada seorang pria dengan api yang keluar dari tubuhnya. Dia adalah monster dari klan roh api. Tingginya lebih dari 3 meter, dengan mata besar berbentuk lonceng tembaga yang melompat-lompat, dan dia merasa sangat gelisah. Dunia ini akan menjadi lebih cerah saat kita tiba. Jika Anda ingin berjalan dari kedalaman tanah purba ke dunia luar, Anda akan menemukan banyak jejak waktu di sepanjang jalan. Butuh setidaknya beberapa tahun sebelum Anda dapat menyentuh dunia di luar tanah purba. Dengan tingkat kultivasi yang rendah, kekuatan hukum waktu secara alami lemah. Jika itu adalah seorang lelaki tua dari klan kuno abadi, situasinya akan sangat berbeda. Saya khawatir itu akan mengarah pada jejak masa lalu Kaisar kuno. Pemimpin Sekte Xuanbing dapat mengecilkan bumi menjadi 1 inci dan melintasi kehampaan tak berujung dalam 1 langkah. Panggilan. Pemimpin sekte itu melesat ke medan perang, menatap Chen Qingyuan dari posisi tinggi, sejajar dengannya, dan memberinya rasa hormat yang sebesar-besarnya. Anda adalah pemimpin sekte Xuanbing saat ini. Sang pemimpin mengepalkan tinjunya sebagai salam dan berkata, teman muda Chen memiliki bakat yang tak tertandingi. Tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Setelah mengatakan ini, pemimpin sekte itu membalik tangan kanannya dan mengeluarkan 10 cincin Sumeru bermutu tinggi. Separuh sumber daya sekte Xuanbing ada di sini. Sesuai janji dalam perjanjian 100 pertempuran, aku akan memberikannya kepadamu. Cincin Sumeru melayang dan didorong perlahan oleh pemimpin sekte, melayang di depan Chen Qingyuan. Melihat cincin Sumeru di depannya, Chen Qingyuan sedikit tertegun. Semudah itu, ada triknya. Terlebih lagi, sumber daya disiapkan sebelum pertempuran berakhir, yang tampak palsu dan tidak benar. Sebenarnya tidak perlu bertengkar lagi. Kultivator terkuat dari Sekte Xuanbing yang telah mencapai tingkat kesengsaraan ke-6 hanya menimbulkan beberapa luka pada Chen Qingyuan, yang tidak mengancam nyawanya. Mengenai tantangan 7 alam kesengsaraan, Chen Qingyuan tidak punya ide seperti itu. Dia tahu batas kemampuannya sendiri dan merasa sulit bersaing dengan para kultivator alam ke-7. Memasuki alam ke-7 adalah tahap akhir dari kesengsaraan, dan kekuatan magis yang ditampilkan sangatlah dahsyat. Ketika Chen Qingyuan memasuki alam kesengsaraan, ia dapat bersaing dengannya, tetapi tidak sekarang.
Kini setelah pertempuran berakhir, segala sesuatunya berangsur-angsur kembali normal, dan rasa dingin di matanya telah hilang. Chen Qingyuan tidak menyimpan cincin itu untuk sementara waktu, dan menatap pemimpin sekte dengan pandangan agak aneh. Teman muda Chen, apakah kamu punya keraguan? Pemimpin sekte melihat gejolak emosi di mata Chen Qingyuan dan berkata, jika kamu punya pertanyaan, silakan jawab sebisa mungkin. Yang mulia terlalu mudah setuju. Chen Qingyuan melirik cincin sumi di depannya dan berkata terus terang, saya belum pernah melihat perbendaharaan sekte Xuanbing. Bagaimana mungkin saya tahu lebih dari separuh sumber dayanya tersimpan di sini? Menurut Chen Qingyuan, sekte Xuanbing mungkin melakukan sesuatu di balik layar dan membawa beberapa barang rongsokan. Bagaimana mungkin mereka benar-benar memberikan lebih dari setengah sumber daya kekuatan besar? Teman muda, kau bisa memurnikan cincin harta karun itu dan menggunakan indera spiritualmu untuk mengamatinya. Cincin sumi kelas atas membutuhkan penyempurnaan dan pengenalan sebelum digunakan. Cincin ini memiliki kapasitas besar dan dapat menampung banyak barang. Pemimpin sekte itu tersenyum dan berusaha tetap ramah, tidak ingin Chen Qingyuan mengembangkan permusuhan terhadapnya dan sekte Xuanbing. Kakak, apakah ada yang salah dengan cincin ini? Di depan semua orang, Chen Qingyuan menoleh menatap Lao Hei dan bertanya dengan keras. Indra ketuhanan Lao Hei menyapu cincin sumi, memeriksanya beberapa kali, lalu menjawab, tidak masalah, jangan khawatir. Setelah mendengar penilaian Lao Hei, kekhawatiran Chen Qingyuan sedikit berkurang, tetapi dia masih tetap waspada. Setelah berpikir sejenak, dia mengulurkan tangannya. Dia meraih cincin Sumeru di telapak tangannya melalui udara, mengambil satu secara acak, dan menyempurnakannya dalam waktu yang sangat singkat. Lalu, seberkas kesadaran spiritual masuk. Berdengung. Ketika Chen Qingyuan melihat isi cincin Sumeru, dia benar-benar tercengang. Seluruh ruang itu dipenuhi dengan batu roh. Ini bukan batu roh tingkat rendah yang mengandung banyak kotoran, tetapi batu roh tingkat tinggi yang sangat murni. Cincin-cincin Sumeru ini tidak berkualitas tinggi biasa, tetapi dibuat dengan sangat teliti. Sekilas pandang menunjukkan jumlah totalnya setidaknya 1 juta, tidak lebih, tidak kurang. Apakah ini mimpi? Tubuh Chen Qingyuan menegang, merasa salah lihat. Ia melihat beberapa kali lagi untuk memastikan kebenarannya. Reaksi pertamanya bukanlah kegembiraan, melainkan keheningan. Jika setiap cincin Sumeru terisi, batu rohnya sendiri akan berjumlah sangat besar.